Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Saya doakan semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, saya amat tertarik dengan isu G20 yang akan berlangsung di negara Indonesia guys. Di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi tekanan demi tekanan daripada pihak Barat terhadap Presiden Jokowi, di mana dia ditekan agar tidak menjemput Presiden daripada Rusia, dan Jokowi banyak pada berdiam diri lah, tidak bagi respon apa-apa. Tetapi dia buat kerja guys, dia buat kerja dan dia punya Menteri Luar ya, Menteri Luar Retno Marsudi pun cukup aktif ya, dengan menemui rakan-rakannya, rakan-rakan sejawatnya di luar negara untuk macam mana agar G20 ini tidak tercemar. Jadi ini video ada satu yang saya jumpa guys, tertarik betul saya dengan dia punya kenyataan ini, yaitu pernyataan lengkap Jokowi telepon Presiden Ukraina, Rusia, Zelensky dan Putin terkait G20. Jadi macam mana dia punya cerita ni guys. Jadi saya mau tengok, dan ini video saya tengok di channel Kompas TV ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support juga ini channel Kompas TV dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe boleh subscribe dia punya channel. Jadi macam mana isu ni guys? Macam mana kenyataan? Adakah Jokowi ikut kata blok Barat ataupun Jokowi ada dia punya keputusannya sendiri? Tapi kalau tengok daripada tajuk ni, Jokowi telepon Presiden Ukraina, Rusia, Zelensky dan Putin terkait G20. Jadi jangan kita berlama-lama, yuk kita semak video ni, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam 2 bulan terakhir saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara-negara dan juga Sekjen PBB tentang persiapan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022. Oh, November. Juga berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk diantaranya soal perang Rusia-Ukraina. Wow. 7 Maret 2022 saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022, saya juga berbicara lewat telepon dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Dan 31 Maret 2022 melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan tadi malam, Kamis 28 April, saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Portugal, Marcelo de Sousa, dan tadi malam jam 7, saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai
permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia, saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Wow. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, perang di Ukraina. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan pertelepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan pertelepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Wah, hadir. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Wow, guys, ini satu tindakan yang amat baik sekali, guys. Di mana sekarang nih masing-masing macam blok barat kan, sebenarnya dia mau perpecahan nih yang saya nampak di sini. Tetapi Presiden Jokowi dia walaupun diminta ya macam untuk bantuan peralatan ketenteraan, Jokowi tidak mau bagi sebab bila menghantar bantuan ketenteraan ini bermakna dia menyokong kepada peperangan. Tetapi dari segi kemanusiaan pula dia sukarela. Maksudnya dari segi bantuan kemanusiaan Indonesia bersedia untuk menghantar bantuan kemanusiaan ya terhadap Ukraina yang berlaku kemelut ataupun konflik sekarang ini. Terkait juga dengan sikap Jokowi nih, dia mau ini G20 ini adalah untuk penyatuan, bukan untuk perpecahan. Jadi guys, kesimpulannya di sini bahwa tindakan Presiden Jokowi selaku ketua untuk G20 yang akan diadakan di Bali pada bulan Oktober nih, dia punya tindakan memang amat tepat sekali dengan mengundang kedua-dua presiden yang tengah bergelut nih, Putin dan juga presiden Ukraina nih, untuk hadir ke G20 untuk membangunkan ekonomi ya. Sebab ada dua hal yang akan bagaimana untuk membangunkan ekonomi. Pertama sekali isu COVID kan. Yang kedua terkait dengan isu perang. Sebab ini dua nih terkait rapat dengan pembangunan ekonomi. Jadi kalau berperang terus macam mana ekonomi mau naik kan? Jadi guys, apapun apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi, memang saya pun nampak wow. Selama ini saya sebenarnya menunggu ya kata putus daripada
Presiden Jokowi sama ada dia menjemput ataupun tidak menjemput ini Presiden Putin, dan sama ada tengok situasi sekarang ni blok barat menekan juga Presiden Jokowi jangan jemput, tapi Jokowi dengan pendiriannya menjemput kedua-dua presiden ini untuk G20 ni, dan ini satu kejayaan bahawa Presiden Jokowi berjaya mengatasi situasi tekanan-tekanan daripada negara-negara luar, guys. Jadi ini bermakna G20 ini tidak akan tercalar ya sebagai ketua kepada kepimpinan G20 yang akan diadakan di Bali. Jokowi berjaya untuk menyuturkan keadaan. Tahniah dan syabas terhadap Presiden Jokowi kerana mempunyai pikiran yang waras dan juga mempunyai satu tindakan yang begitu luar biasa, guys. Jarang orang dapat buat kasih cantum ataupun kasih buat penyatuan macam ni. Kebanyakan perpecahan yang berlaku, tapi Jokowi dapat menyatukan. Inilah Presiden Jokowi, guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.